induktansi. Apa sih itu induktansi? Pada materi sebelumnya, ketika kita membahas mengenai hukum Faraday tentang GGL induksi timbul akibat dari perubahan flux magnetik yang terjadi pada kumparan. Nah, ternyata seorang fisikawan bernama Joseph Henry juga menemukan bahwa GGL induksi dapat timbul akibat dari perubahan tegangan arus listrik yang terjadi pada kumparan. Bunyi hukum Henry yaitu besar GGL yang timbul sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Jadi, pengertian dari induktansi adalah sifat sebuah rangkaian listrik yang menyebabkan terjadinya GGL induksi pada sebuah rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian atau akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian tangga yang dihubungkan secara magnetis. Pada kedua keadaan tersebut, ada perubahan arus, maka akan ada perubahan medan magnetik yang kemudian akan menghasilkan GGL. Nah, selanjutnya ada dua jenis induktansi, yaitu induktansi diri dan induktansi silang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai induktansi diri. Apa sih induktansi diri itu? Induktansi diri adalah apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, maka akan terjadi perubahan flux magnet di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, maka kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa GGL induksi sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan sebagai berikut. Rumus induktansi diri. Jika perubahannya konstan, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Untuk perubahan yang kecil, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Berdasarkan GGL induksi dan GGL induktansi diri, bukti bahwa besar dari kumparan adalah induktansi diri kumparan sama dengan jumlah lilitan kumparan kali flux magnetik kumparan perkuat arus kumparan. Besarnya induktansi diri dari sebuah solenoida adalah induktansi diri sama dengan permeabilitas magnetik suatu ruang hampa kali jumlah lilitan pangkat 2 dikali luas penampang solenoida per panjang solenoida. Jika sebuah induktor dilalui oleh arus listrik, besarnya energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh konduktor. Oleh karena itu akan diperoleh sebagai berikut. Kemudian kedua ruas kiri dan ruas kanan diintegralkan sehingga dapat diperoleh energi yang diambil oleh konduktor sama dengan 1/2 kali induktansi diri dikali kuat arus yang melalui induktor pangkat 2. Hai, di sini saya akan menjelaskan dua macam induktansi diri. Yang pertama, induktansi diri atau gaya gerak listrik induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa gaya gerak listrik induksi sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan dengan I merupakan arus sesaat dan tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Konstanta kesebandingan L disebut induktansi diri atau induktansi kumparan yang memiliki satuan Henry atau H besar yang didefinisikan
sebagai satuan untuk menyatakan besarnya induktansi suatu rangkaian tertutup yang menghasilkan GGL 1 volt bila arus listrik di dalam rangkaian berubah secara seragam dengan laju 1 ampere per detik. Selanjutnya, yang kedua yaitu induktansi diri pada solenoida dan toroida. Solenoida merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sementara itu, toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri L yang signifikan disebut induktor. Induktansi diri L sebuah solenoida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 4 induksi elektromagnetik. Rumusnya yaitu... Nah, setelah tadi sudah dijelaskan tentang pengertian induktansi diri dan rumus-rumusnya, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa contoh soal induktansi diri. Contoh soal yang pertama adalah sebagai berikut. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus arah yang besarnya 50 mA. Berapakah besar GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 detik kuat arus menjadi 0? Nah, di sini diketahui 2,5 Henry atau dapat ditulis L sama dengan 2,5 H. Yang mempunyai arus arah 50 mA, I1 sama dengan 50 mA atau dapat kita ubah ke A menjadi 5 kali 10 pangkat 2. Waktu yang diketahui di sini adalah 0,4 detik. T sama dengan 0,4 sekon. Kuat arus menjadi 0. I2 sama dengan 0. Ditanya GGL atau E. Kita masukkan rumus E sama dengan N delta I per delta T. E-nya sama dengan 2,5 H dikali 5 kali 10 pangkat 2 per 0,4 sekon. Sama dengan 2,5 dikali 0,125. E-nya sama dengan 0,31 volt. Masuk ke soal nomor 2. Berapa GGL yang akan induksikan dalam sebuah induktor 100 mH di mana arus berubah dari 10 ampere menjadi 7 ampere dalam meter sekon? Diketahui induktor 100 mH dapat ditulis L sama dengan 100 mH atau diubah menjadi Henry 0,1 Henry. Diketahui delta I-nya 10 menjadi 7. Delta I sama dengan 7 dikurang 10 sama dengan min 3A. Dengan selang waktu 90 sekon. T sama dengan 0,09 sekon. Ditanya E atau GGL sama dengan... Nah, kita masukkan rumus yang tadi. E sama dengan minus L dikali delta I per delta T. Sama dengan minus 0,1 dikali minus 3A dibagi 0,09. E-nya sama dengan 3,3 volt. Kita dapat membangkitkan medan magnet di sekeliling penghantar dengan adanya aliran arus dalam penghantar tersebut. Nah, medan magnet tersebut akan meningkat jika arus yang mengalir juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika arusnya mengecil, maka medan magnetnya pun akan ikut mengecil. Pada waktu arus meningkat, akan dibangkitkan medan magnet yang meluas. Garis-garis gaya magnet ini akan bergerak memotong penghantar di sebelahnya dan menginduksikan GGL ke dalamnya. Arah arus yang diinduksikan itu berlawanan dengan arah arus yang menginduksikan yang sedang meningkat. Peristiwa inilah yang disebut dengan induksi timbal balik atau yang lebih kita kenal dengan induksi silang. Tetapi, pada waktu arus yang menginduksikan menurun, maka arah dari arus yang diinduksikan itu sama dengan arah dari arus yang menginduksikan. Dua buah kumparan yang ditempatkan saling berdekatan, maka antara satu sama lain akan terjadi penginduksian. Nah, di sini tuh
arus yang sedang meningkat pada kumparan satunya akan menginduksikan GGL pada kumparan yang lain. GGL yang dibangkitkan akan menjadi lebih kuat bila dua kumparan itu dililitkan pada inti besi. Sedangkan penginduksian yang lebih baik pada satu inti besi yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang mana sih kumparan primer dan yang mana kumparan sekunder pada induktansi silang. Kumparan yang dihubungkan pada baterai atau lewat saklar itu disebut kumparan primer. Pada kumparan inilah dibangkitkan medan elektromagnetik yang terpotong-potong oleh kumparan sekunder selama pembentukan medan magnet induksi. Jika arus di kumparan primer telah mencapai maksimum, maka besar arus akan menjadi tetap. Pada saat ini, dalam kumparan sekunder tidak terdapat lagi GGL. Namun, pada saat saklar dibuka, medan magnet di kumparan primer menghilang dan gaya gerak listrik lawan diinduksikan ke dalam kumparan sekunder. Adanya GGL ini mengakibatkan timbulnya medan magnet pada kumparan sekunder. Apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus tetap di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan flux magnetik yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Nah, untuk lebih memahami bagaimana itu induktansi silang, maka kita akan membahas tentang rumusnya di video sebelah ya. Besarnya GGL induksi yang timbul pada kumparan sekunder karena pengaruh perubahan dari flux magnetik pada kumparan primer dalam waktu dt adalah epsilon 2 sama dengan minus n2 delta flux 1 per dt. Selanjutnya itu GGL pada bagian kumparan sekunder juga dapat ditentukan oleh perubahan arus di kumparan primer sebesar d1 dalam waktu dt adalah epsilon 2 sama dengan min m pi1 per dt. Sehingga kedua persamaan tersebut dapat didapatkan induksi silang, yaitu Mi1 sama dengan N2 flux 1 menjadi M sama dengan N2 flux 1 per I1, di mana flux 1 yaitu flux magnetik yang diperoleh dari kumparan sekunder dan ditimbulkan oleh kumparan primer. Selanjutnya itu I1 yaitu kuat arus primer, M induktansi silang atau timbal balik. Selanjutnya itu N2 yaitu jumlah lilitan sekunder. Jadi dengan penalaran yang sama, induktasi silang dapat juga ditentukan dengan fenomena yang terjadi pada kumparan primer oleh kumparan sekunder, yaitu M sama dengan N1 flux 2 per I2. Ini saya akan memberikan dua contoh soal mengenai induktansi silang. Soal yang pertama, silakan dibaca. Di sini kita ketahui dua kumparan memiliki induktansi timbal balik 1,2 mH. Kita simpulkan dengan N 1,2. Kita ubah min Henry-nya menjadi Henry dikalikan 10 pangkat 3. Hitunglah GGL induksi dalam kumparan kedua yang disebabkan oleh perubahan kuat arus dari 0 ke 20 ampere. Di sini kita simpulkan dengan delta I sama dengan kumparan yang kedua dikurangkan dengan kumparan yang pertama. Jadi 20 kurang 0 sama dengan 20 ampere. Dalam waktu 0,06 sekon dalam kumparan pertama. Berarti kita simpulkan dengan delta T sama dengan 6. Kita ubah ke notasi ilmiah jadi 6 dikali 10 pangkat 2. Kita langsung masukkan rumusnya. Epsilon 2 sama dengan min M dikali delta I per delta T. Min M sama dengan min 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 20 per 6 kali 10 pangkat min 2. Di sini kita kalikan min 1,2 dikalikan 20 sama dengan min 24 dikalikan 10 pangkat min 3 per 6 dikali 10 pangkat min 2. Di sini kita coret min 24 dicoretkan dengan 6. Di sini tinggal 4. Ini kita coret, jadi sini tinggal 10 pangkat min 1 sama dengan min 4 dikalikan 10 pangkat min 1. Epsilonnya sama dengan min 0,4 volt. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat diketahui sebuah solenoida dengan luas penantang teras sebesar 10 cm persegi. Kita lambangkan dengan A cm persegi
persegi kita ubah jadi meter persegi jadi 10 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 3. Terbuat dari bahan yang permeabilitas relatifnya 500. Di situ berarti mu R-nya sama dengan 500. Panjang solenoida 60 cm. Kita ubah menjadi meter, jadinya R-nya sama dengan 0,6 meter. Dan diliti dengan dua buah kumparan, masing-masing 1200 liter dan 20 liter. N1-nya sama dengan 1200 liter dan N2-nya sama dengan 20 liter. Tentukan induktansi timbal baliknya. Kita langsung masuk ke rumusnya. M sama dengan, seharusnya rumus itu adalah mu 0 dikalikan N1 kalikan N2 kali A per R. Di sini karena diketahui permeabilitas relatifnya, berarti kita tambahkan mu R dikali mu 0. M sama dengan mu R dikali mu 0 kali N1 kali N2 kali A. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Induktansi diri merupakan induktansi yang terjadi apabila arus berubah melewati kumparan atau solenoida yang terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Induktansi diri terbagi menjadi dua, yaitu pertama induktansi diri atau GGL induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan, maka akan terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL yang terinduksi ini akan berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, maka kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Yang kedua, induksi diri pada solenoida dan toroida. Solenoida merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, maka medan magnet akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sedangkan toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Nah, pada waktu arus meningkat akan dibangkitkan medan magnet yang meluas. Garis-garis magnet yang bergerak akan memotong pengantar di sebelahnya dan menginduksikan GGL ke dalamnya. Arah arus yang diinduksikan itu berlawanan dengan arah arus yang menginduksikan yang sedang meningkat. Peristiwa ini disebut dengan induksi silang. Sekianlah penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.